Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marisla Harabi, NIM 1703030025, kelas A, reguler pagi, semester 7, dosen wali Dr. Hotlif Anope, SOS MA. Di sini menurut buku yang saya review, di sini buku ini menjelaskan tentang kolektivitas dan menyalakan internet sosiologis perspektif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kolektivitas dan kekuatan di internet. Abstrak internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi sesuatu yang mengesankan dan multi fenomena berlapis yang menimbulkan beragam untuk yang sepenuhnya spontan atau perilaku dan tindakan sosial yang berstruktur secara mild. Tujuan pertama buku ini adalah untuk menyajikan konsep heuristik dari perilaku kolektif spontan dan tindakan kolektif yang diarahkan. Yang kedua, buku tersebut membahas tentang peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan stabilitasi dan penataan aksi dan perilaku kolektif. Yang ketiga, perhatian buku ini adalah untuk mengetahui berbagai tingkat dan aspek kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif. Nah, internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial terbuka mencari kemungkinan baru atau yang diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massa seperti putaran umpan balik pelanggan pada platform belanja seperti Amazon, jaringan sosial komunitas misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat. Nah, publikasi media dan jaringan konsumsi misalnya YouTube. Nah, berbagai file besar-besaran dan secara spontan kelompok perhatian yang berkembang atau ledakan kemarahan di media sosial atau di sekitar topik di tingkat dalam hashtag. Nah, misalnya Twitter. Fenomena massa juga memasukkan minat terorganisir dan komunitas produksi dalam konteks terbuka, pengembangan sumber perangkat keras dan perangkat lunak misalnya kernel Linux, atau pengembangan konten gratis misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang saat ini digunakan web sosial sebagai hal yang biasa ketika memobilisasi dan mengorganisasikan protes sosial. Bapak ini juga menjelaskan tentang aksi kolektif di era digital, tipologi berbasis aktor Ulrich Dolota dan Jan Felix Kraipe. Dalam konteks itu, penelitian berusaha mengidentifikasi novel atau formasi dan agen sosial yang berbeda secara inheren di web. Banyak di antaranya yang dianggap memiliki pengaruh yang luas untuk mengambil tindakan dan menegaskan mempengaruhi. Nah, di sini juga menjelaskan tentang gagasan secara terat digunakan sebagai penampung semua yang baru informasi sosial yang bukan entitas sosial yang stabil. Gagasan tersebut berkontribusi sedikit untuk pemahaman tentang berbagai macam aktivitas kolektif di web, seperti halnya pemahaman luas yang berupa fenomena ini sebagai jaringan orang yang tidak
definisi dan umumnya besar dan sosiologi untuk menawarkan konseptualisasi cara khusus di mana infrastruktur teknis mempengaruhi kemunculan, penataan, dan orientasi varian berbeda dari forma sosial yang berpusat pada online. Nah, di sini ada masalah utama yang akan dibahas dalam artikel konseptual ini muncul dari keduanya defisit dan diperiksa dengan mengajukan pertanyaan tentang yang pertama, bagaimana formasi kolektif di web mungkin diklasifikasikan dan dibedakan berdasarkan aktor dan berbasis tindakan teori, dan yang kedua, apa peran kelembagaan infrastruktur teknologi di mana mereka menjalankan permainan berkaitan dengan perkembangan, struktur, dan aktivitas mereka. Di sini juga ada kaitan dan membedakan antara dua varian utama, kolektif non terorganisir dan aktor kolektif yang mampu melakukan tindakan strategis dan disengajai. Misalnya, pengguna Facebook yang ingin aktif dalam hal ini, situs jejaring sosial dapat melakukannya hanya dalam batasan parameter teknisnya dengan mematuhi tata krama sosialnya, itu dengan menyetujui persyaratan dan kondisi yang biasanya mereka lakukan tanpa ragu-ragu. Di sini juga ada organisasi. Namun masyarakat modern pada dasarnya tidak terstruktur di sekitar individu, tetapi berada pertama dan terutama dibentuk dan dimotivasi oleh tindakan dan interaksi di antara keduanya. Organisasi formal menurut Mark Simon 1958, Solomon 1974, dan Perrow 1991. Banyak lebih dari individu pelaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal. Telah didirikan tindakan yang dicantum dan diformalkan dalam rutinitas pengambilan keputusan dan memiliki strategi yang lebih besar kemampuan saat mengimplementasikan sumber daya organisasinya. Itu karena mereka sebagian besar tidak bergantung pada preferensi dan minat anggota mereka. Di sini juga ada 5 perusahaan internet saat ini dominan: Apple, Google, Amazon, Facebook, dan Microsoft. Umumnya masing-masing mengoperasikan pusat penelitian berskala besar dalam kondisi sangat rahasia dan secara teratur menghadirkan komunitas internet dengan yang baru persembahan. Dalam konteks itu, perusahaan internet terkemuka adalah yang menyediakan dan berkembang fondasi infrastruktur web. Biasanya satu atau beberapa mendominasi pasar. Perusahaan mengontrol platform pusat yang sering dikunjungi oleh pengguna web, individu, dan oleh banyak formasi kolektif berbasis online. Apple dan Google mengontrol pasar untuk perangkat seluler, pasar mesin pencari Google, dan iklan internet. Perdagangan online Amazon, Apple, Netflix, dan Amazon, distribusi media digital, konten, dan jejaring sosial Facebook tidak hanya secara regional tetapi juga internasional. Banyak varian non terorganisir perilaku kolektif di internet sangat didasarkan pada digital yang ditawarkan pelayanan dan prasarana teknis, khususnya masyarakat yang paling sering dikunjungi platform jaringan. Yang pertama, infrastruktur web memiliki karakteristik pendukung. Yang kedua, infrastruktur web juga mengembangkan karakter koordinasi dan regulasi istik. Yang ketiga, infrastruktur web menghasilkan sarana sosial yang secara fundamental baru role.
Uh, Pemberdayaan, kondisi, dan kontrol ini adalah efek ambivalen dari infrastruktur teknologi web dan platformnya pada pembentukan dan dinamika kolektif yang terorganisir. Mereka tidak hanya menyediakan teknologi alat yang secara fundamental meningkatkan konektivitas di antara orang-orang, tetapi mereka juga memiliki efek penataan perilaku dan menghasilkan cara baru untuk observasi dan evaluasi kegiatan kolektif. Dalam artian, teknologi infrastruktur dapat disamakan dengan hukum peraturan standar atau nilai sosial yang sebagai lembaga yang memungkinkan sekaligus menyusun dan mengendalikan individu dan kolektif perilaku dan tidak dapat dengan mudah diabaikan atau diganti. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan tentang kolektivitas internet sosiologis dalam perspektif. Ini saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah atau belum nyambung, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.